Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Faqala aidan rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat-Nya. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat berkumpul, bermuajahah, saling bertatap muka di tempat yang insyaallah mulia ini. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah memasuki puasa yang ketujuh. Alhamdulillah juga kita masih diberikan kesehatan untuk bisa sama-sama melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang mana memang puasa di bulan Ramadan itu adalah salah satu hal yang wajib dan masuk di dalam rukun Islam. Jadi kalau kita pahami lagi bahwasanya ya puasa Ramadan itu ya kewajiban buat kita sebagai seorang mukmin dan mukminat, seorang muslim dan muslimat. Yang mana ini kan cuma ya sebulan sekali gitu. Maka orang yang bisa merasakan masuk di dalam bulan yang penuh berkah, penuh kenikmatan, penuh kebaikan ini, seyogyanya, sealangkah baiknya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena seperti orang yang lalu-lalu pun gitu, mereka orang yang bulan Ramadan ini tidak bisa merasakan, artinya telah wafat, mereka di bulan Ramadan kemarin beranggapan bahwasanya bulan Ramadan yang ini dia masih akan bisa mengikuti ya. Makanya kita kan nggak tahu maksudnya bulan Ramadan depan apakah kita masih bisa merasakan apa enggak gitu. Makanya ya jadikan Ramadan yang kita kita ada di dalamnya itu menjadi ibadah yang sebaik-baiknya. Dijelaskan daripada kitab Risalatul Diniyah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Bahwasanya ada beberapa amalan faedah di bulan suci Ramadan. Wa yanbaghi al-ikhtisaru minas shadaqati wal mawasat. Di bulan Ramadan ini alangkah baiknya atau penting bagi kita nih umat muslim al-ikhtisaru untuk memperbanyak minas shadaqah, daripada sedekah. Tuh, makanya disebut Ramadan zaman barakah karena apa? Karena dianjurkan bagi umat muslim, bagi kaum muslimin dan muslimat untuk memperbanyak sedekah. Tuh, memperbanyak sedekah wal muasati, dan juga tolong-menolong di bulan Ramadan. Tuh, makanya kalau di bulan Ramadan mah banyak tuh yang bersedekah, baik itu buat buka ya takjil. Tuh di masjid-masjid udah banyak banget tuh yang yang menyediakan ratusan buat buat buka orang puasa. Karena karena seorang yang bersedekah atau dia sedekah nih buat buat bukanya seseorang. Man farata shaiman, katanya barang siapa yang memberikan iftar untuk makannya orang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakannya tanpa mengurangi sedikit pun. Jadi kalau kita ngasih makanan buat buka seorang, kita kebagian pahala dia. Pahala dia itu ya tadi dia puasa nih 1 hari. Ya, itu pahala dia kita dapat sama kayak gitu tanpa mengurangi pahala si orang puasa tersebut. Wa yatahidu al-fuqara'i wal masakin, dan juga kita kalau kita punya kelebihan rezeki, kita punya harta, perhatikan juga fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan juga miskin. Wa tafaqqidul amramli wal yatama, dan juga perhatiin juga tuh para janda dan juga para anak yatim.
Para jandanya ya janda yang ini ya. Maksudnya Pak untuk membantu karena kasihan gitu kali ya. Orang ada bapaknya kasihan. Jadi harus diperhatikan juga, apalagi kalau yatimnya itu ya masih di bawah umur, belum bisa cari penghasilan dan sebagainya. Wahada syahri syarifah. Nah, apalagi di bulan yang mulia ini nih, di bulan yang penuh kemuliaan ini. Di bulan ini ya harus diperbanyak itu. Faqad warada, bahwasanya telah sampai kepada kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu kana alaihi salatu wassalamu ajwadu bi khairi minar rih wal mursalati. Bahwasanya Nabi itu kalau misalkan datang bulan suci Ramadan maka kebaikan beliau membeludak, itu bahasanya ya. Seperti apa? Seperti angin yang dirasakan gitu ya semua orang tuh. Jadi Nabi kalau misalkan datang bulan suci Ramadan, yang biasanya Nabi di bulan biasa juga dermawan gitu ya, baik sama orang, ini lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Karena apa? Karena nilai ibadah kita dilipat-lipat gandakan di bulan suci Ramadan. Begitu. Dan sesuatu amalan yang sunnah kayak salat nih, salat duha kan sunnah, maka pahalanya menjadi pahala salat yang wajib. Banyak tuh jadinya. War Ramadan, dan Ramadan juga dijuluki sebagai apa? Bulannya madrasah. Tuh, makanya bulannya belajar buat kita memperbaiki diri, islah ya. Bulannya untuk memperbaiki diri kita. Kalau misalkan hidayah Ramadan aja udah nggak kerasa bagi kita, begitu tebel aja mungkin ya dosa kita tuh ya. Itu Ramadan hidayah ya bagi kita, maksudnya Pak, orang-orang juga semuanya pada puasa. Jangan sampai orang-orang puasa kita mah kagak. Tuh ya. Apalagi di hari-hari yang bukan bulan puasa, godaannya lebih besar. Itu orang-orang pada kagak puasa, kita puasa. Orang-orang makan, kita kagak, kita puasa. Itu godaannya besar. Tapi di bulan Ramadan mah orang-orang puasa. Jangan apa? Jangan pada ngeganggu. Apalagi itu yang suka gangguin temennya buat mokel. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu di bulan puasa kan setan-setan udah dibelenggu, setan-setan udah di penjara tuh. Biar supaya apa? Biar supaya enggak ngegangguin orang yang puasa. Tapi kalau ada orang yang apa? Yang ngegangguin orang puasa, astagfirullahaladzim. Itu dosa tuh. Dosanya berkali-kali lipat. Jangan ya. Sini ada nggak yang gangguin orang puasa nih? Astagfirullah. Orang Jawa. Jangan tuh ya, orang Jawa jangan gangguin apa? Jangan gangguin orang lagi puasa. Dosa. Itu dimatiin dulu, ntar gue digerebek orang Jawa. Jawa bukan nama. Astagfirullahaladzim. Summa wa ghairihi aksaru fihi min tilawatil Qur'an wal mudarasati wal minal iqtikafi fil masjidi wala shima'i fil syahri wal akhiri idza kana alaihi salatu wassalamu alaihi ya'tafiha. Nah, bahwasanya kita juga dianjurkan untuk memperbanyak daripada membaca Al-Qur'an. Tuh, baca tuh Al-Qur'an dan mempelajarinya. Harus kita waktunya ada tuh baca Quran, terus mempelajari Al-Quran. Biasanya kalau misalkan Ramadan datang, pengajian tuh rata-rata tawakupan. Biar supaya lebih fokus, biar ibadah masing-masing. Baca Quran pribadi, niatin 1 hari 1 juz itu. Jadi nanti pas 30 hari khatam Al-Quran itu. Niatin buat belajar sedikit-sedikit, belajar baca Al-Quran yang belum bisa. Kata Nabi, serta melakukan iktikaf tuh di masjid, terutama pada 10 hari terakhir, karena Rasulullah SAW senantiasa beriktikaf pada waktu tersebut. Tuh. Biasanya Nabi 10 hari terakhir adanya apa? Di masjid iktikaf. Tuh.
Jadi banyak banget keutamaan daripada bulan suci Ramadan, termasuk amalan-amalannya juga udah dijelasin sama para ulama. Tinggal kita tuh milih mau ngikutin apa mau enggak gitu. Ulama udah ngasih jalan, nih lah yang terbaik di bulan ini. Ini yang harus dikerjakan di bulan yang penuh apa? Rahmat, maghfirah wa idku minan nar. Ya udah, kita mah tinggal ngikutin doang, enggak perlu apa mengkaji lagi. Ya udah tinggal ngikutin apa yang dikasih diserukan ulama. Mudah-mudahan apa kita bisa mengikuti jejak-jejak ulama dan sampai kita kepada apa? Pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat, bisa diambil hikmahnya. Apabila ada kata-kata yang salah, ya ada yang merasa tersinggung gitu, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.